Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa sahabat Bunda. Hari ini saya ingin mengajak sahabat Bunda untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang anak-anak kita, terutama anak-anak remaja kita yang mungkin para bunda-bunda di sana yang mempunyai anak-anak remaja usia SMP atau yang baru menginjak usia remaja ya awal-awal SMP atau bahkan yang sudah SMA tentu punya terkendala masing-masing ya, punya hal masing-masing yang mereka tunjukkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita memahami mereka? Tapi kali ini saya akan coba untuk mengajak ayah bunda untuk berbincang tentang trust issue atau isu kepercayaan yang dimiliki oleh anak-anak remaja atau yang menjadi fenomena di kalangan anak-anak remaja. Apa sih yang saya maksud dengan trust issue itu? Nah, ya bunda ikutin terus ya videonya. Jadi ayah bunda, pernah nggak kita melihat atau menemui situasi di mana anak-anak kita tidak mau bercerita sama kita, melihat mereka diam, seribu bahasa terhadap sesuatu hal yang mungkin mereka alami, atau bahkan pulang sekolah mereka langsung ke kamarnya tidak menyapa kita, atau kalau kita menyapa mereka hanya sekedar menjawab sapaan tersebut gitu ya. Ini kondisi-kondisi yang mereka tunjukkan bahwa sudah ada jarak ya, pemisah antara orang tua dengan anak gitu. Jadi terkadang anak-anak kita merasa tidak nyaman bercerita kepada kedua orang tuanya atau orang-orang yang terdekat di dalam keluarga sehingga mereka memilih untuk diam. Tapi sebenarnya apakah mereka benar-benar bisa sehat dengan diam? Nah, apakah mereka bisa menyelesaikan semua persoalan mereka dengan diam saja? Nah, itu kita tidak pernah tahu. Dan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka dengar, kita tidak akan pernah tahu ketika kita tidak ada komunikasi dua arah bersama dengan anak kita. Nah, komunikasi dua arah ini penting untuk dilakukan, dan hal yang utama bisa terjalinnya komunikasi dua arah itu adalah kepercayaan, di mana anak percaya kepada kedua orang tuanya bahwa orang tuanya itu bisa memberikan kebutuhan, penghargaan ketika dia menyampaikan cerita-ceritanya. Nah, terus sebenarnya orang tuanya harus bagaimana supaya anak-anaknya bisa terbuka dengan mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita bincangkan bahwa hal tersebut perlu dimiliki oleh semua orang tua. Nah, sehingga anak-anak kita tidak menjadikan orang tua itu sebagai tempat mereka pulang saja, tapi bisa tempat untuk mereka berbagi, mereka belajar, mereka berdiskusi, sehingga banyak hal-hal yang mungkin mereka bisa petik dari pembicaraan kedua orang tuanya. Oke, ayah bunda, jadi ketika kita menjalin komunikasi bersama dengan anak-anak kita, hal yang paling penting yang perlu kita bina dengan mereka adalah meyakinkan mereka bahwa kita adalah tempat terbaik untuk mereka berbagi dan bercerita. Nah, terkadang beberapa sikap kita menjadi hambatan bagi mereka untuk bisa bercerita ya. Apa saja hambatannya? Misalkan yang dapat membuat anak-anak tidak mau, atau misalkan remaja-remaja kita tidak mau bercerita kepada kita. Contoh misalkan ketika mereka bercerita, kita menganggap bahwa itu adalah dalih atau alasan mereka. Misalkan anak-anak menceritakan tentang kondisi di asramanya kalau mereka tinggal di asrama, atau dia menceritakan tentang kondisi kawan-kawannya, atau bahkan dia menceritakan ketidaksukaannya terhadap gurunya di sekolah, atau ketidaksukaannya terhadap teman-temannya. Nah, bila cerita tersebut kita tanggapi dengan itu alasan dia saja, itu kamu saja yang salah berpikir, atau kita mencemooh mereka, atau kita menganggap bahwa itu adalah kelemahan dia, justru ini menjadi jurang pemisah antara anak kepada orang tuanya. Jadi anak-anak akan merasa, wah saya tidak bisa bercerita karena tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Saya justru dianggap bahwa ini beralasan, bahwa ini adalah upaya-upaya saya untuk mendapatkan pemakluman dari kedua orang tuanya gitu. Jadi itu akan menghambat si anak untuk tidak mau lagi bercerita kepada kita. Terus
Apalagi misalkan nih kita sering berbohong kecil, ya niat kita biasalah untuk kebaikan gitu ya. Kemana mama kamu? Mama kemana ya? Misalkan pada anak-anak yang kecil dari usia kecil kita udah terbiasa, mama pergi ke toilet dulu ya gitu. Atau mama pergi ke rumah sakit padahal kita pergi belanja, padahal kita mau pergi jalan-jalan gitu ya. Jadi berbohong kecil hal yang kita lakukan itu bisa berakibat dia meniru ya, dia meniru tingkah laku kita dan itu menjadi sesuatu yang wajar untuk mereka lakukan dan itu akan mendapatkan feedback yang buruk bagi diri mereka sendiri. Atau misalkan kita meragukan dari cerita dia. Misalkan dia bercerita, kita menanggapi masa sih? Itu kadang abang yang salah pikir. Masa ada yang begitu? Emang mungkin yang benar kita meragukan gitu ya. Jadi kalimat-kalimat demikian itu kalimat yang membuat si anak kayaknya saya nggak mau cerita lagi deh. Dia nggak merasa dihargain gitu. Dia tidak merasa didengarkan. Justru dia merasa bahwa sepertinya orang tua saya tidak yakin dengan saya. Sepertinya orang tua saya tidak percaya bahwa saya mengalami hal tersebut. Nah ini akhirnya anak-anak memudarkan kepercayaan mereka terhadap orang tuanya. Dia menarik diri secara perlahan. Dia mencoba menutup diri. Dia mencoba menyimpan semua cerita itu sendiri. Apakah itu cerita kesedihan, apakah itu cerita kebahagiaan, apakah itu cerita sebuah kebencian, kemarahan. Nah ini mereka simpan sendiri. Yang lebih buruk, ayah bunda, ketika anak-anak kita menyimpan itu semua dan itu menjadi energi negatif yang menumpuk pada diri mereka dan itu merubah keseluruhan perilaku mereka bahkan masa depan mereka. Itu yang lebih parahnya karena mereka mengalami konflik yang bertubi-tubi tapi mereka tidak mendapatkan penyelesaian bahkan dukungan dari orang-orang terdekat mereka. Karena mereka tidak percaya, karena nggak yakin bahwa orang tuanya mau mendengarkan mereka. Bahwa mereka tidak diremehkan, bahwa mereka tidak dianggap hanya mencari alasan. Seharusnya kita bisa membedakan, orang tua perlu membedakan ya antara curahan hati dan alasan. Ini perlu dibedakan walaupun memang sedikit dan butuh keahlian dan pendalaman diri kita untuk bisa memahami bahwa ini anak kita sedang berempati, bukan berempati maksud saya, sedang menceritakan curahan hati dia kepada kita sehingga kita bisa memahami bahwa ini bukan alasan. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi ayah bunda, kalau misalkan kita ingin membedakan ya apakah anak berdalih, apakah itu kenyataan yang terjadi atau itu ungkapan perasaan mereka ya terhadap segala sesuatunya, maka kita perlu mendengarkan, mendalami dengan bertanya. Terus pada saat itu apa yang kamu rasakan, pada saat itu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu harapkan gitu. Jadi perbanyaklah bertanya kepada anak-anak kita ketika mereka bercerita tentang isu-isu yang sedang mereka bawakan di dalam percakapan dengan kedua orang tuanya. Nah jadi sahabat bunda, kalau kita mendengarkan anak dengan seksama, kemudian mendalami isi ceritanya, kita akan bisa membedakan mana curahan hati, mana isi perasaan mereka, mana dalih gitu ya. Kalau mereka berdalih, mereka biasanya akan kesulitan untuk mencari alasan penghubungnya gitu. Ini kalau begini bagaimana? Aduh gimana ya Maya gitu. Dan dia tidak merasakan perasaan dan emosi yang dimunculkan pada situasi itu. Misalkan seharusnya pada situasi itu dia benar-benar marah dan sangat marah ya. Tetapi justru yang dia rasakan di situ kebosanan mungkin yang terlihat. Jadi ayah bunda bisa melihat apakah sinkron nggak perilaku, emosi dan perasaan yang muncul dengan ucapan atau bahasa-bahasa yang keluar pada diri si anak atau anak-anak remaja kita. Jadi dengan begitu kita bisa membedakan apakah itu memang benar kejadian atau curahan hati mereka atau bahkan itu alasan. Sehingga jangan terlalu cepat untuk kita menafsirkan bahwa itu anak beralasan. Nah, jadi kita pahami dulu anak-anak kita. Kalau kita sudah tahu, nah gitu ya bunda, bagaimana supaya membangun kepercayaan si anak kepada kedua orang tuanya. Sehingga orang tuanya menjadi tonggak utama dalam mereka membangun jati diri mereka. Nah, apa yang kita lakukan? Dengarkan mereka. Setiap kali mereka ingin berbicara, jangan pernah sekali-kali membantah mereka sebelum semua isi pembicaraan kita pahami dulu. Misalkan mereka menyampaikan segala isu yang mungkin itu bertolak belakang dengan keinginan kita atau kita tidak suka dengan nilai-nilai yang ada di dalam isu tersebut gitu ya. Jadi
kita biasanya responsif, kok begitu sih? Masa sih kamu begitu? Ini nggak baik. Misalkan gitu-gitu ya. Kita suka kadang-kadang secara spontanitas itu nggak bagus. Jadi kita, loh kok kamu begitu? Kamu gini-gini. Jadi kita spontanitas mengucapkan hal tersebut yang membuat anak, oh saya tidak diterima. Ya sudahlah, udahlah kalau gitu. Jadi dia akan menurunkan irama dan intonasinya sehingga dia tidak mau lagi bercerita kepada kita. Nah ayah bunda, hindari hal tersebut. Dengarkan anak-anak kita yang mau bercerita ya dengan seksama. Jadi biarkan mereka cerita dulu full tentang apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka anggap ya. Biarkan mereka bercerita terlebih dahulu. Ketika mereka sudah bercerita, dalami dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuat kita paham apa isu yang ingin ditawarkan di situ. Nah kemudian yakinkan mereka bahwa kita adalah pendengar yang baik untuk mereka. Dengan cara apa? Ya apapun yang mereka ceritakan, kita terima dengan baik tanpa ada dalih-dalih misalkan kita meremehkan, masa kamu begitu ya. Kita bisa bilang mensupport, wah kalau itu peristiwanya ayo kita pahami bersama. Nah, kalau itu yang kamu alami, ayo coba bantu mama atau bantu bunda, bantu ayah untuk memahami peristiwa tersebut dan apa yang kamu inginkan. Kenapa itu bisa kamu pikirkan? Ayo kita bahas bersama. Sehingga anak-anak kita bisa belajar dari isu-isu yang mereka tawarkan tersebut atau isu-isu yang mereka bicarakan. Nah, berikutnya ketika kita sudah bisa mendengarkan mereka dengan seksama, yang kedua adalah menghargai seperti yang saya sudah jelaskan tadi, menghargai cerita-cerita mereka tanpa judgement negatif, tanpa kita menganggap bahwa anak kita tidak mampu, tanpa menganggap bahwa isu yang mereka bawakan itu jelek, isu itu negatif, atau kita langsung memvonis itu tidak baik seperti itu. Nah, ini hindari, hargai mereka dengan apa yang mereka bicarakan, dengan apa yang mereka tunjukkan, dengan jati diri mereka. Nah, nanti untuk kita memperbaiki, kita bisa diskusi mendalam dengan mereka. Nah, ketika kita sudah menghargai mereka, hal yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap apa yang sudah kita respon tadi. Misalkan kita mengatakan bahwa apakah hal ini benar-benar terjadi. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, bagaimana proses terjadinya? Siapa yang melakukan ini dan bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini berikan kesempatan mereka untuk memberikan penjelasan. Nah, memberikan penjelasan kepada kita tentang peristiwa yang sebenarnya, memberikan penjelasan kepada kita tentang perasaan dan emosi yang mereka rasakan. Nah, setelah kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk bercerita, maka yang kelima adalah bangun kekuatan diri mereka untuk mereka bisa memahami diri mereka, bangun dan dorong mereka untuk mereka kuat menghadapi segala sesuatu yang ada pada diri mereka. Isu-isu yang mereka dapatkan di luar itu, yakinkan pada diri anak bahwa mereka mampu dengan apapun yang mereka dapatkan. Mereka dipertemukan dengan isu-isu itu, dipertemukan dengan persoalan-persoalan itu karena mereka adalah anak yang mampu. Yakinkan dan jangan ayah bunda tunjukkan keraguan. Misalkan itu, masa sih anak saya mampu gak sih? Kita ragu ya. Sesungguhnya ayah bunda, anak-anak kita mampu melakukan segala sesuatu dengan dukungan yang pasti dari orang tuanya. Dukungan yang pasti maksud saya itu jangan ada keraguan-raguan bahwa anak kita gak mampu. Emang bisa gak sih? Yang membuat mereka gak bisa karena dia tidak melihat keyakinan dari orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Nah kalau orang tua gak yakin, bagaimana saya bisa yakin katanya? Orang tua yang melahirkan saya, yang mendidik saya, yang tahu saya gak yakin. Gimana saya bisa yakin katanya? Itu dalam benak dia berkecamuk. Nah, ayah bunda untuk hal-hal yang demikian, ayolah kita merubah dan berikan kesempatan anak kita untuk menunjukkan kemampuan potensial mereka, kemampuan besar mereka. Dan kita tidak pernah bisa menjangkau sejauh mana mereka bisa berkembang. Sejauh mana mereka bisa melejit, bisa fight bertarung dengan segala konflik-konflik yang mereka rasakan. Mereka bisa melakukan hal itu semua dengan baik, dengan catatan bahwa kita terus mendukung mereka dengan dukungan-dukungan yang positif. Tidak ada satu permasalahan yang dihadapi oleh anak kita tanpa kekuatan dan kemampuan dari diri mereka. Kita hanya perlu memberikan dukungan dan keyakinan untuk diri mereka sendiri bahwa mereka mampu melakukan itu. Jadi ayah bunda,
Kalau kepercayaan ini kita dapat bangun pada diri anak-anak kita, mereka tidak akan mencari orang-orang di luar sana untuk bercerita. Bahkan di situ mereka akan bisa mendapatkan nilai-nilai yang buruk yang mungkin tidak kita inginkan. Biarkan mereka menjadikan rumah adalah tempat terbaik, orang tua adalah tempat terbaik mereka untuk bercerita dan berbagi perasaan, berbagi emosi-emosi yang tidak baik. Sehingga kita bisa memfilter anak-anak kita agar tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang negatif di luar sana. Dan orang tua sebagai figur yang kuat untuk membangun kepercayaan diri mereka, keyakinan diri mereka dalam menghadapi segala sesuatu, persoalan-persoalan sosial, lingkungan, bahkan persoalan-persoalan belajar. Dengan demikian anak kita menjadi anak yang kuat, mampu berdikari, mampu melawan konflik, kemudian bisa mengembangkan potensi mereka yang luar biasa, tentunya dengan keyakinan bahwa orang tuanya yakin mereka mampu. Jadi menjadi orang tua itu memang tidak mudah ya Bunda, tetapi yakinlah bahwa keyakinan kita terhadap anak-anak kita menjadi energi besar bagi mereka untuk bergerak di luar sana, untuk mereka bertahan, bisa melewati segala bentuk cobaan, segala bentuk persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Jangan kita berharap bahwa anak kita bisa bantu selamanya. Tidak, anak-anak kita harus membantu dirinya sendiri. Kita hanya perlu mensupport mereka dengan baik. Terima kasih Ayah Bunda sudah mendengarkan saya. Semoga sharing kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama dan terutama mengingatkan saya sebagai orang tua juga ya Bunda ya, kita bersama orang tua bisa saling mengingatkan. Semoga kita menjadi orang tua yang baik dan insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.